Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muntaza. Pada video kali ini saya akan membuktikan bagaimana fungsi dari kapasitor dan juga fungsi dari dioda. Oke, langsung saja kita akan membuktikan bagaimana fungsi dari kapasitor. Nah, pada kesempatan kali ini kita membuktikannya dengan merangkai rangkaian di papan motherboard. Nah, dan untuk sumbernya saya menggunakan satu buah Arduino agar pengaplikasiannya lebih mudah dan juga tidak perlu disambungkan ke baterai. Jadi langsung saja dari Arduino ya. Oke, di motherboard saya sudah merangkai satu buah resistor dan juga satu buah LED. Nah, untuk di bagian sini ini adalah katoda dari LED, dan di sini yang disambungkan dengan resistor adalah anoda dari LED. Nah, sebelum kita membuktikannya, mari kita lihat bagaimana jika rangkaian ini dihubungkan dengan arus listrik. Nah, ini yang warna merah, kabel warna merah untuk positifnya sambungkan ke anoda, dan yang warna hitam ini adalah ground. Mari kita hubungkan ke katoda LED. Nah, oke, LED ini hidup seperti biasa. Nah, LED hidup seperti biasa. Namun mari kita lihat bagaimana jika kabel ini kita cabut. Nah, sekali lagi. Nah, LED-nya akan langsung mati karena tidak ada kapasitor. Kalau kapasitor itu kan bisa menyimpan arus sementara. Nah, jadi mari kita buktikan habis ini ya. Oke, sebelum itu mari kita rangkai. Nah, selesai saya rangkai dengan menambahkan dua buah kapasitor. Mengapa dua buah kapasitor? Karena berhubung saya hanya mempunyai kapasitor yang kapasitasnya kecil, jadi saya menggunakan dua buah kapasitor dan saya hubungkan secara paralel sehingga menambah kapasitas dari kapasitor ini. Nah, sebelum itu mari kita rangkai, kita hubungkan dulu, dan groundnya untuk di katoda LED. Nah, terlihat sama saja seperti yang biasanya, namun perbedaannya itu ketika kita mencabut sumber arus dari Arduino ini. Nah, jika kita cabut, otomatis lampu akan mati secara perlahan. Kenapa secara perlahan? Karena di kapasitor dia menyimpan arus sementara, sehingga arus tersebut ketika arus dari sumber Arduino ini mati, arus dari kapasitor mengalir ke LED sehingga LED mati secara perlahan, tidak secara langsung seperti sebelumnya. Mari kita buktikan. Kita lihat, kita cabut. Nah, lebih lambat matinya kan? Kita ulang sekali lagi. Nah, oke, perhatikan baik-baik. Nah, jika kita cabut, lampunya akan mati secara perlahan. Namun karena kapasitas dari kapasitor ini tidak terlalu besar, jadi matinya sedikit lebih lambat, tidak terlalu lama. Dan mari kita lihat, 1, 2, 3. Nah, oke, cukup jelas ya. Mari kita sambung ke percobaan kedua, yaitu membuktikan fungsi dari dioda. Nah, baik, selanjutnya kita akan membuktikan fungsi dari dioda. Oke.
ini diodanya. Dioda sendiri memiliki dua buah kutub ya, yaitu anoda dan katoda. Nah, secara konsep arus DC itu kan arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, dioda ini berfungsi untuk sebagai salah satu barang untuk melindungi bahan elektronik kita, karena dia bisa menghentikan arus yang salah mengalirnya. Anoda itu bisa kita lambangkan sebagai kutub positif dan katoda bisa kita lambangkan sebagai kutub negatif. Nah, ketika arus positif dialirkan dari anoda, maka arus akan mengalir ke arah katoda. Nah, arus akan mengalir jika penempatannya benar. Namun jika kebalikannya, arus positif kita letakkan di katoda dan arus negatif kita letakkan di anoda. Nah, makanya ketika arus positif ini mengalir, dia akan tertahan di sini dan tidak akan mengalir lagi ke sini. Nah, makanya ini juga sebagai salah satu alat semikonduktor. Nah, pada percobaan ini kita akan melihat dengan satu buah LED dan juga resistor dengan ukuran 100 ohm. Oke. Seperti biasa kita akan memasang dulu, kita pastikan untuk LED-nya hidup. Oke. LED-nya hidup ya. Nah, ini bisa kita lihat ini kan arus positif ya. Nah, di sini di bagian sini ialah anoda dari LED atau positif dari LED, dan ini negatif dari LED dan dihubungkan dengan ground. Nah, jika kita balik, maka otomatis LED tidak akan hidup. Nah, berhubung ini LED, maka LED ini tidak akan rusak karena dia termasuk ke dalam salah satu kategori dioda. LED kan kepanjangannya light emitting diode atau dioda pemancar cahaya. Jadi dia bisa juga untuk mengamankan agar alat ini tidak rusak, karena dia bisa, jika salah arus yang mengalir, maka bisa diketahan di sini dan tidak akan mengalir lagi. Nah, gitu. Jika kita gunakan kita ganti LED dengan alat lain seperti IC, IC itu akan otomatis rusak jika kita melakukan penempatan arus yang tidak benar. Nah, jadi untuk mencegah hal itu terjadi atas kesilapan kita, maka kita bisa menggunakan dioda ini. Nah, berhubung saya hanya punya LED sebagai itunya, jadi kita gunakan LED saja sebagai simulasinya. Nah, kita hubungkan dulu ke sini. Nah, kita hubungkan pertama. Nah, ini pembukaan yang benar ya pertama ya. Oke. Jika kita colok ke anodanya LED yang telah dihubungkan dengan resistor dan katodanya dioda, maka lampu akan hidup. Nah, secara konsep arus positif akan mengalir melalui resistor dan menghambat aliran agar tidak terlalu besar untuk diterima oleh resistor, dan mengalir melalui anodanya LED dan mengalir ke katoda LED dan terhubung lagi ke diodanya ini anoda terhubung lagi ke sini. Jadi arus akan lancar dan tidak terhambat. Nah, bagaimana jika kita putar balik LED-nya, diodanya? Nah, lampu tidak akan hidup ya. Karena apa? Karena arus dari sini akan berhenti di sini, tidak akan mengalir lagi ke sini karena sudah tertahan oleh dioda. Kurang lebih begitu fungsi dioda. Karena berhubung kita menggunakan LED, jadi percobaan yang salah tidak akan rusak karena LED juga termasuk golongan dioda.
Terima kasih, cukup sekian. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.